Beberapa waktu ini kita dihebohkan dengan penetapan kepala daerah yang semulanya usia minimum 30 tahun saat pencalonan, kemudian dengan mudahnya diubah menjadi 30 tahun saat pelantikan. Dan yang jadi pertanyaan adalah, kok bisa gitu kan perubahan itu sangat-sangat mudah dan begitu cepat? Gak kayak kebijakan di sektor pertanian gitu kan, dimana selalu aja ada yang mengandung unsur spekulasi. Misal ketika stoknya tuh minim di pasaran, pasti memang harganya tuh bakalan naik. Tapi ketika stoknya tuh banjir di pasaran, pasti harganya tuh bakalan turun luar biasa. Bahkan kemarin loh ya sahabat tani, tomat di sini tuh sampai Rp1.000 loh per kilonya. Dan jangankan mau untung gitu kan, balik modal aja susah ya nggak? Ujung-ujungnya banyak yang trauma bertani. Maka dari itu saya undang kembali Bapak Rasid selaku petani, dan kita bakalan bahas pertanian ini di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Nyangkut dengan tema kita tadi, Pak, yaitu peraturan bisa diubah dengan begitu cepatnya dan begitu mudahnya gitu, Pak. Otomatis kan seandainya ini tuh diterapkan di bidang pertanian, itu kan pasti bakalan luar biasa nih. Cuman kan faktanya enggak nih ceritanya. Terjadi semacam ketimpangan gitu, Pak. Nah, bagaimana sih seorang Pak Rasid sebagai petani memandang ketimpangan tersebut, Pak? Kalau saya boleh kata peribahasa, boleh enggak? Boleh. Jadi kalau saya berasumsinya gini, Pak, ini yang dinamakan kacang yang lupakan kulitnya, Pak. Kacang lupa akan kulitnya. Oke, gimana tuh, Pak? Orang-orang pintar yang ada di sana, di mana-mana itu, mereka bicaranya gini, politik, politik, politik. Mereka itu sebenarnya lupa, Pak. Tadi pagi sebelum mereka berangkat itu makan apa enggak? Pasti makan. Nah, makannya itu dari mana, Pak? Ya dari jerih payah petani. Nah, cobalah sekali-sekali petani ini dibantu, diberikan satu masukan. Ini yang kami harapkan, Pak. Karena kalau kami petani tidak mungkin bisa ke arah sana, Pak. Kemudian sekarang gini, Pak. Ini kan heboh-hebohnya dengan yang namanya politik dinasti, Pak. Oke. Sekarang gini supaya jangan heboh lagi, politik dinasti itu kami ambil, Pak. Kami tarik aja sudah. Gimana tuh, Pak? Kami taruh ke pertanian. Dan ini wajib ini, Pak. Maksudnya gimana tuh, Pak? Politik dinasti itu saya ini mau tidak mau harus menurunkan kerajaan pertanian ini ke anak saya, Pak. Seperti itu. Menarik nih, Pak. Benar. Menurunkan kerajaan pertanian atau sebagai petani kepada anaknya. Oke. Itu caranya gimana tuh, Pak? Tapi terus terang, Pak, saya pribadi tidak bisa. Kenapa tuh, Pak? Jadi begini, saya kan punya anak satu besar nih. Nah, dia sudah tidak ada di kampung lagi, Pak. Dia sudah ke kota. Ya memang dari awal saya sih didik di pertanian gini. Tetapi karena dia bisa berpikir, kalau toh saya meneruskan dinasti ini, ya saya tidak berhasil, kehidupan saya tidak terjamin. Jadi saya sebagai orang tua, ya diam-diam aja, Pak, melihat, mendukung dari belakang aja. Sebenarnya ini bertentangan dengan hati nurani saya sebagai petani. Karena memang itu tadi saya harus menurunkan kerajaan petani ini ke dia, tetapi ya karena keadaan yang tidak memungkinkan, kebijakan yang tidak terlalu berpihak kepada Terlebih petani. harga juga nggak stabil ceritanya nih. Ya sebenarnya yang saya bilang tidak berpihak itu ya masalah harga, Pak, sebenarnya. Kalau masalah dan lain sebagainya itu kan itu teknisnya dari petani. Harganya ini sebenarnya. Jadi petani itu tidak neko-neko, Pak. Yang penting kalau mau kerajaan dinasti itu tidak heboh lagi di Indonesia, turunkan ke petani dengan kebijakan-kebijakan yang mendukung petani seperti itu, Pak. Oke. Tapi terkait kan Pak Rasid sebutkan kebijakan nih, berarti kan ada program di balik kebijakan itu, Pak. Nah, selama ini program yang turun ke lapangan itu udah sesuai belum dengan yang diharapkan petani? Nah, jadi begini, kita membahas satu kebijakan. Di musim kemarau tadi itu ada yang namanya program darurat pangan. Nah, darurat pangan. Ya. Itu musim kemarau itu diturunkan tidak mungkin, Pak. Ini dari mana mereka ini bisa berpikir ini? Kan ini satu keanehan, Pak. Nah, kemudian diberi lagi yang namanya pompanisasi kan ada. Iya, betul. Ini juga tidak memungkinkan, Pak. Yang saya harapkan sebagai petani ini agar mereka itu bisa melanjutkan dinasti ini, ya harga itu aja, Pak. Tapi kan gini, Pak, menarik nih kan tadi Pak Rasid sebutkan nggak memungkinkan tanam di musim kemarau. Kemudian juga disebutkan sebetulnya yang paling diinginkan petani itu soal harga. Nah, seandainya misalnya kebijakan itu bisa dirubah seperti perubahan dinasti ini ceritanya, Pak, bisa dirubah dalam begitu cepat, di mana misalnya kan
Bukan dalam arti dibantu pompa, tapi dibantu subsidi harga nih ceritanya. Harga dinaikkan dari harga yang seharusnya. Kira-kira pada saat musim kemarau, El Nino atau kekeringan nih, petani masih bisa tanam nggak Pak? Jadi begini Pak, petani itu adalah pelaku utama daripada pertanian. Mereka ini sebenarnya pintar Pak kalau merekayasa. Jadi kalau lapangannya begini, mereka pintar. Tetapi karena harganya tidak terlalu memungkinkan, mereka tanam 1 kali aja sudah cukup. Kalau petani itu mau nanam 2 kali, 3 kali, ya program lah, kebijakan lah yang berpihak kepada kami petani ini Pak. Seperti itu mungkin. Jadi saya berharap supaya Indonesia ini tidak heboh lagi dengan yang namanya politik dinasti. Saya pribadi dan saya berharap teman-teman petani itu bisa mengambil politik dinasti ini Pak, kita taruh ke diri kita sendiri agar supaya kerajaan petani ini bisa diwariskan lagi ke anak-anak. Itu yang dinamakan politik dinasti itu seperti itu kira-kira Pak. Oke. Kemudian juga kan kita ngelihat di TV Pak ya, kemudian di YouTube juga kan banyak orang demonstrasi gara-gara politik dinasti ini Pak ya. Dimana kan banyak massa turun ke jalan, menyuarakan aspirasi dan pendapatnya nih ceritanya. Kemudian banyak yang bersuara lantang dan segala macamnya. Mungkin kalau dilihat itu kan sebagian besar mahasiswa, kemudian warga umum, kemudian public figure dan lain sebagainya. Kelihatannya petani nggak ada tuh Pak. Emang petani kemana nih Pak? Jadi begini, seharusnya mereka itu berpikir Pak, orang-orang yang membuat kebijakan itu berpikir, kok petani nggak ikut? Iya betul. Nah, kok petani nggak demo? Sebenarnya kami itu ingin Pak. Yang seperti itu ingin membantu teman-teman mahasiswa dan sebagainya, ingin sebenarnya. Tetapi karena kami ini Pak, ekonomi kan lemah. Kalau 1 hari, 2 hari, apalagi sampai 1 minggu, anak istri kami ini yang ngasih uang siapa Pak? Nah terus tanaman-tanaman seperti ini kalau kami tinggal 2 hari, 3 hari, dia pada kemana ini Pak? Ini kalau misalnya ndak disemprot, ndak dipupuk, kalau dalam 1 minggu, pada kemana dia ini? Kena serangan kutu kebul Pak. Nah, mungkin itu salah satu alasan. Jadi bukan kami tidak berperan dalam hal itu, sebenarnya kami ingin, tetapi karena keadaan kami yang tidak memungkinkan Pak, begitu. Ada istilah seperti ini Pak, saya pernah mendengar, tapi saya nggak tahu ini benar apa enggak. Gitu kan disebutkan, kalau katanya petani itu adalah alat politik, itu setuju nggak Pak Rasid? Kayaknya benar Pak. Ya itu tadi, kami ini kan tidak pernah demo, kami juga tidak pernah neko-neko gini-gini. Bahkan kebijakan-kebijakan pemerintah, mana ada petani yang nuntut Pak. Kami sudah diam aja kalau berhasil, oke, enggak berhasil juga diam aja. Enggak ada petani pernah demo ke kantor Dipenda, pernah Pak. Karena itu tadi ya, mengingat tanaman kami, mengingat anak istri kami yang mungkin 2 hari, 3 hari tidak selesai, gimana ini Pak permasalahannya. Jadi kami fokuslah dengan kehidupan kami. Karena menurut hati nurani saya Pak, petani ini kayaknya loh Pak. Tapi ini bukan sebenarnya, tapi kayaknya kalau menurut pendapat saya, memang kayaknya di program harus miskin nggak Pak? Supaya apa tuh Pak? Ya mungkin saya tidak tahu lah, karena begini, saya ini kan sudah umur 50 tahun nih. Nah, jadi kalau bertani ini, ya seperti itu aja Pak. Memang padahal ini satu kebutuhan yang tidak mungkin satu orang itu terlepas daripada hasil pertanian. Betul. Loh kok kenapa petaninya tidak begitu makmur? Bukan tidak makmur, tidak begitu makmur artinya. Susah ini Pak, kalau kita bicarakan secara kata-kata susah. Jadi yang saya keluarkan unek-unek saya sebagai petani ini sebenarnya tidak semuanya. Bahkan gini Pak, yang kadang-kadang saya bicara sama orang-orang pemangku kebijakan, gimana Pak masalah pertanian kami gini. Mereka bilang, oke Pak, nanti saya sampaikan ke pimpinan. Habis itu enggak ada kabarnya. Ini sering ini Pak. Ini yang membingungkan kami petani. Jadi mendingan diam aja Pak. Daripada bersuara juga nggak ada hasilnya seperti itu. Mendingan kalau misalnya ada pertemuan apa, ya sudah, mendingan saya ke hutan aja udah. Mendingan saya ke ladang aja. Mendingan saya ke kebun aja. Ada hasilnya. Daripada ikut-ikutan seperti itu juga nggak ada hasilnya ceritanya. Paling-paling juga dapat nasi bungkus 1. Oke. Lalu nih sebetulnya dari lubuk hati Pak Rasid sendiri, sebetulnya program yang seperti apa sih yang paling diinginkan dari Pak Rasid? Kan tadi disebutin juga memang menurut Pak Rasid begitu kan, kayaknya petani ini memang diprogram supaya tetap miskin nih. Nah sebetulnya keinginan Pak Rasid program seperti apa sih sebetulnya yang paling diinginkan itu? Jadi begini, kalau saya pribadi satu aja Pak, pasar untuk pertanian ini tolong dijaga dan disubsidi loh Pak. Itu aja yang harapan kami, cuma satu itu aja. Kami sebenarnya petani ini tidak perlu penyuluhan, enggak apa-apa. Kami petani ini sudah pintar Pak sebenarnya kalau dalam hal bertani. Karena sudah pengalaman. Kami kan
bertani ini walaupun tidak sekolah tapi dari pengalaman dari otodidak di lapangan itu Pak. Yang kami harapkan itu gini, di saat kami panen harga pasarnya itu bagus. Iya. Itu Pak. Iya. Kalau itu terjadi, anak-anak saya yang ada di kota-kota itu saya kasih pulang. Kamu pulang aja dah, bertani aja sudah. Nah, ini saya bikin ini apa? Politik dinasti untuk pertanian seperti itu Pak yang saya inginkan. Artinya mungkin seandainya harganya bagus begitu, meskipun tanpa diberi penyuluhan, tanpa diberi ilmu pengetahuan, petani bisa cari sendiri gitu. Benar, ya. Pak, benar. Seperti itulah yang diinginkan oleh saya pribadi. Ya mungkin kawan-kawan petani juga seperti itu. Kami tidak berharap kami dibantu pupuk, kami tidak berharap kami dibantu arsip, enggak. Yang kami harapkan itu cuma satu, jagalah pasar kami ini Pak, pasar pertanian ini Pak. Kalau misalnya kami panen tomat atau cabai, kalau memang harga pasarannya murah, turunlah dinas perdagangan. Oh, petani ini sekarang harganya misalnya Rp1.000 kan kayak bilang tadi. Nah, tomat kan Rp1.000. Nah, kemudian distabilkan oleh pemerintah. Harga tomat sekarang disesuaikan Rp5.000. Iya. Umpamanya. Memang benar sih, kalau seribu itu jangankan mau untung gitu kan, balik modal aja susah. Iya benar. Nah, jadi harapan saya sebagai petani ya cuman itu saja Pak. Harga ini aja, harga tolonglah harga distabilkan. Baik padi maupun dari tanaman horti. Jadi inilah satu-satunya untuk menarik minat-minat petani Pak. Yang saya harapkan menarik minat petani itu adalah petani milenial. Karena mereka inilah nanti yang meneruskan dinasti-dinasti kami ini Pak. Kalau kerajaan-kerajaan kami ini hancur, kerajaan-kerajaan petani ini hancur, jangan harap Indonesia ini bisa berdiri Pak. Iya. Karena kalau tidak ada pertanian, orang-orang pintar mau makan apa Pak? Bisakah Bapak bicara dengan perkusung? Kan tidak bisa. Bisakah perkusung itu diisi dengan batu bara, dengan nikel? Kan nggak mungkin. Inilah yang sering dilupakan. Inilah yang saya bilang dari awal. Yang saya maksud itu kacang lupakan kulit Pak. Jadi setelah perut kenyang, orang bicara gini. Mereka lupa yang di dalam perut ini apa sebenarnya. Iya betul. Ini bukan nikel, bukan batu bara, bukan emas Pak. Tapi nasi. Nah, jadi begitu ingat nasi, ingatlah petani. Nah, bantulah kami. Bikinlah satu kebijakan-kebijakan yang memang berpihak kepada petani seperti itu Pak. Kami memang kalau bicara masalah politik ada berani Pak. Karena politik itu bukan ranahnya kami. Iya. Kami cuma ikut-ikutan aja Pak. Yang penting kami ini minta satu aja Pak ke pemerintah. Minta satu aja ke pemerintah. Tolonglah harga petani ini distabilkan. Kalau misalnya harga murah petani, pemerintah turunlah ke pasar, sesuaikan harganya, sesuaikan dengan permodalannya seperti itu Pak mungkin. Itulah harapan kami pribadi ini Pak. Mungkin ini salah satu pendukung agar supaya dinasti pertanian ini tetap berlanjut. Kemudian nih Pak, ada yang menarik tentang subsidi harga. Nah, terkait dengan subsidi harga, apakah semua tanaman perlu disubsidi? Kan sekarang contohnya lagi cabai nih ceritanya Pak. Apakah cabai masih disubsidi? Kemudian ada padi masih disubsidi nih ceritanya, gabahnya atau bagaimana tuh Pak? Jadi begini Pak, kita kalau membuat sesuatu itu mungkin dari 0, 1 sampai 2. Kalau angka 10 mungkin itu belakangan. Jadi begini, cobalah pemerintah dulu subsidi masalah gabah. Oke. Karena yang menjadi permasalahan sekarang ini adalah petani gabah. Kalau petani horti ini, kalau ini kan mereka tidak disubsidi, ya juga tetap nanam banyak karena hasilnya itu kadang-kadang kalau memang pasarnya bagus, ya harganya juga tetap bagus. Tapi kalau padi kan beda Pak. Nah jadi saya berharap cobalah kita dari padi dulu. Jadi prioritasnya padi dulu. Padi dulu Pak. Karena kalau padi ini tidak disubsidi, saya tidak terlalu yakin Pak Indonesia ini bisa nanam padi 10-20 tahun akan datang. Faktanya juga kan kalau saya jalan dari rumah ke sini kan di Ilung juga udah pada banyak kan dibikin rumah-rumah. Sebelumnya kan lahan-lahan sawah begitu malah dibikin rumah-rumah gitu Pak. Benar, kalau saya berpikir instan juga begitu Pak. Karena mungkin sebagai dampak dari mereka nggak ngerasa dapat untung dari tanaman padi itu sendiri Pak. Nah, itu kalau menurut fenomena orang jual-jual sawah jadikan rumah tuh gimana tuh menurut Pak Rasid? Ya saya setuju aja Pak. Pertama itu kan memang haknya mereka. Mereka juga punya kebutuhan gini. Jadi kalau lahan yang sempit itu ditanami, apalagi tanaman padi, hasilnya tidak signifikan, yang mendingan dijual Pak. Nggak sebanding dengan harga jualnya gitu ya? Nah itu diantaranya. Tapi kalau kebijakan pemerintah itu nanti berpihak kepada petani, orang kan nggak mau jual lahan Pak. Karena merasa untung dari situ. Merasa untung.
Tetapi karena kita bicara masalah kebijakan, karena kan pemerintah itu secara konstitusi kan mereka itu harus memelihara fakir miskin, Pak, diantaranya kan ada. Ya, betul. Jadi termasuk itu adalah petani ini, Pak. Petani ini bukan petani fakir miskin, tapi kalau petani ini tidak diberikan satu program yang ke arah sana, petaninya tidak ada, orang juga tidak bisa makan, itu sama dengan juga fakir miskin sebenarnya. Pak Rijal kalau ke sini tadi pagi kan makan. Nah, jadi pintarnya Pak Rijal bicara itu kan karena makan, Pak. Betul. Nah, pernahkah Bapak terbayang yang Bapak makan itu ini dari hasil petani loh? Pernahkah sampai terbayang masalah itu? Makanya saya jadi penyuluh, Pak. Kalau saya nggak mikir di situ, saya cari kerjaan yang lain, Pak. Masih banyak yang penghasilannya lebih gede sebetulnya. aduh, ini sangat luar biasa, Pak. Mudah-mudahan orang-orang yang seperti Pak Rijal ini banyak, Pak, dan selalu memotivasi kami para petani, memberikan satu masukan, mengedukasi. Ini yang kami harapkan sebagai petani. Dan mudah-mudahan hubungan saya dengan Pak Rijal ini tidak terputus, Pak. Amin. Saya berharap karena saya kan selalu nanya gini ke Pak Rijal, bahkan kadang-kadang minta satu masukan gimana pertanian ini agar saya gini ke depannya kan. Kita kan sering ngobrol masalah itu. Nah, jadi alhamdulillah hari ini Pak Rijal juga bisa ke tempat saya. Ini, Pak, lahan yang sudah mulai ditanami nih, mudah-mudahan ada keberhasilan. Di podcast sebelumnya ini belum tanam, Pak. Benar. Oke, nah di akhir sesi kita kali ini, Pak, kan kita udah ngalur ngidul nih ceritanya bahas soal peringatan darurat ini, Pak, ya. Nah, kira-kira harapan dan keinginan Pak Rasid terhadap pertanian ke depannya seperti apa, Pak? Harapan dan keinginannya Pak Rasid? Kalau harapan saya itu tadi aja. Balik lagi ke soal harga tadi ya. Enggak. Kalau harapan saya ke petani itu kan ada dua sebenarnya. Apa itu, Pak? Pertama, kita ambil alih politik dinasti. Oke. Yang kedua, setelah mau diterapkan pengambilan alih politik dinasti ini, harga dulu distabilkan, Pak. Oke. Masalah gimana kestabilan itu kan urusan pemerintah, bukan urusannya saya. Saya cuma minta gimana cara, itu urusannya pemerintah. Seperti itu, Pak, mungkin. Oke, luar biasa, Pak. Terima kasih ya Pak Rasid udah hadir di podcast Tani, dan terima kasih juga saya udah diperkenankan mampir ke sini dan kita bahas-bahas seputar pertanian dan menanggapi isu yang lagi marak sekarang, Pak, ya. Dan terima kasih juga buat sahabat Anda semua yang udah hadir di podcast Tani, dan mudah-mudahan bincang-bincang kita kali ini bermanfaat buat Anda semuanya. Nah, kita undur diri dulu. Saya Rizal Ansar dan Pak Rasid. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Kita akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.